Jika hukum menuliskan lafadz jalalah termasuk ayat Al-Quran di tempat-tempat yang terbuka seperti di dinding atau di kendaraan, itu dimakruhkan. Lalu bagaimana kasusnya misalnya dengan yang ada di masjid-masjid atau yang ada di Masjidil Haram, di Ka'bah, atau yang ada di kendaraan, bahkan kendaraan itu milik seorang ustadz. Teman-teman sekalian, tentang kemakruhan menuliskan ayat Al-Quran dan lafadz jalalah lainnya di tempat yang seperti itu telah dinyatakan oleh para ulama madhab dalam fatwa-fatwanya dengan dalil-dalil yang jelas. Di antaranya adalah supaya ayat Al-Quran itu tidak terkotori sehingga masuk ke dalam hukum istihza biddin, meremehkan atau melecehkan agama. Maka di sini harus kita ketahui, suatu hukum yang merupakan larangan tidak berubah menjadi boleh hanya karena banyak orang yang melakukannya, bahkan sekalipun itu adalah tokoh agama. Yang selanjutnya, memang permasalahan itu tidak harus selalu ditinjau dari hitam putih fikih. Ada perspektif yang lainnya. Dalam sebuah riwayat, Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang apa yang dilakukan oleh para penguasa dan orang-orang kaya di masa beliau yang menghias mushaf Al-Quran sedemikian rupa, bahkan menghias dengan emas. Maka beliau menjawab, biarkan saja. Dan ketika orang-orang bertanya alasannya, karena beliau jelas memfatwakan itu adalah sesuatu yang makruh, beliau menjelaskan, orang-orang seperti mereka, kebaikan yang mereka lakukan adalah seperti itu. Justru kalau kita larang, mereka akan menggunakan harta mereka untuk sesuatu yang haram. Maka di sini teman-teman sekalian pertimbangannya adalah jika ada penguasa yang memang rakyatnya sudah sejahtera, seperti penguasa Arab Saudi misalnya, ya biar saja, masih lebih baik mereka menggunakan dana mereka untuk menghias Ka'bah, menghias masjid daripada mereka gunakan untuk maksiat. Lain ceritanya kalau penguasa itu rakyatnya masih banyak yang sengsara, seperti yang ada di negeri kita. Daripada digunakan misalnya untuk menulis Asmaul Husna di jalan-jalan, lebih baik dananya disalurkan kepada fakir miskin. Atau masjid misalnya, daripada dia digunakan untuk membuat kaligrafi atau ornamen-ornamen yang mahal, lebih baik dananya digunakan untuk kemakmuran masjid, untuk memperbaiki sound system yang mana kebanyakan masjid-masjid di Indonesia itu pengaturan suaranya payah dan bermasalah. Demikian juga kasusnya misalnya, kalau itu orang kaya, masih lebih baik mereka gunakan untuk membuat kaligrafi daripada dia hias rumahnya dengan ornamen yang isinya maksiat, patung-patung dan sebagainya. Demikian juga ditulis di kendaraannya, yang itu sebagai bentuk ekspresi rasa cinta dia kepada ayat-ayat Al-Quran dan syiar agama. Namun bagi kita yang sudah tahu hukumnya, dan punya prioritas amal yang lain, lebih baik hal seperti itu tidak dilakukan. Dananya bisa kita gunakan untuk yang lebih bermanfaat. Atau daripada kita tulis di mobil atau di kendaraan kita, yang kemudian berpotensi terkena najis, ya lebih baik tidak kita lakukan, karena bikin kita repot. Namun kacamata yang seperti itu, jangan diterapkan ke orang lain. Kalau kita melihat ada orang lain yang mobilnya bertulis La ilaha illallah atau lafadz jalalah yang lainnya, kita husnudzon bahwa itu adalah ekspresi rasa cintanya kepada agama. Ya kita sarankan saja kalau kotor agar dia rajin mencuci mobilnya. Itu masih lebih mending daripada sebagian orang yang menulis di belakang kendaraannya dengan tulisan yang isinya provokatif atau mengandung unsur maksiat. Kutunggu